Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru yang hebat, kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Febri Novitasari, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Kudus. Perkenalkan, pengajar praktik dan fasilitator saya di CGP Angkatan ke-7 ini adalah Ibu Siti Rohiyati dan Bapak Firdaus MPD. Sebelum ke aksi nyata, saya membuat rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang yang mendasari saya untuk membuat rancangan ini adalah filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Salah satu caranya adalah dengan membangun budaya positif melalui pembiasaan sehari-hari di kelas. Tujuan aksi nyata saya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik dalam mendisiplinkan budaya positif sesuai profil belajar Pancasila dengan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas. Tolak ukur 1. Murid menunjukkan disiplin positif melalui pembiasaan sehari-hari di kelas. 2. Guru dan murid mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil belajar Pancasila dan sesuai keyakinan kelas. Murid berperan aktif. 3. Ada perubahan perilaku dan karakter melalui pembiasaan disiplin positif sehari-hari. Keempat, suasana kelas kondusif dan menyenangkan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Memberikan penjelasan dan membentuk pembiasaan disiplin positif sebagai bentuk budaya positif di kelas. 2. Murid dan guru menuliskan bentuk disiplin positif. Ketiga, mempraktikkan segitiga restitusi. Keempat, mensosialisasikan budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Dukungan yang dibutuhkan: alat dan bahan, sticky notes, kertas buffalo, double tape, spidol, laptop, dan LCD proyektor. Kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan budaya positif di dalam kelas dan sekolah. Kerjasama orang tua atau wali murid yang melanjutkan pembiasaan budaya positif dalam keluarga. Murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam menciptakan budaya positif. Berikut kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan di kelas 1 SD 1 Mejobo. SD 1 Mejobo terletak di Jalan Suryo Kusumo, Desa Mejobo RT 3 RW 2, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. SD 1 Mejobo sangat strategis karena selain berada di jalan utama, juga berdekatan dengan pusat pertemuan Mejobo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terlebih pada pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan rasa syukur atas segala Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di acara seminar diseminasi budaya positif di SD 1 Mejobo oleh Ibu Febri Novitasari SPD. Tak lupa sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita semua ke zaman neraka seperti saat ini. Sebelum memasuki acara, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru serta saya ucapkan terima kasih
pada hadirin yang telah hadir. Hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara seminar pada hari ini yang meliputi 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi diseminasi budaya positif di SD 1 Mejobo oleh Ibu Febriana Vitasari, Sarjana Pendidikan. Acara yang ketiga yaitu diskusi dan tanya jawab. Acara yang keempat yaitu penutup. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Novitasari, Febri Novitasari, dengan judul Diseminasi Budaya Positif di SD 1 Mejobo. Kepada beliau satu-satu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pertama kali akan mengucapkan syukur rawuh Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih kerawuhannya dari saya, undangan dari saya tentang diseminasi budaya positif di SD 1 Mejobo. Mari belajar bersama, saling berkolaborasi dan mendukung demi mewujudkan disiplin positif peserta didik di sekolahnya. Kebetulan ini merupakan aksi nyata saya, mobil 1.4, pendidikan calon guru penggerak tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah saya sudah seperempat belajar tentang pendidikan calon guru penggerak. Di sini saya tidak mencoba menggurui, bukan, tapi kita saling berkolaborasi, kita saling berdiskusi untuk memajukan sekolah kita yang lebih unggul lagi. Konsep utama modul budaya positif ada 7 yang akan saya bahas di sini, yang akan kita diskusikan di sini. Yang pertama itu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, dan 7. Segitiga restitusi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini saya mengacu tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara atau menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dengan sistem pendidikan yang dilakukan adalah sistem AMOM. AMOM itu guru itu menjaga, membina, mendidik dengan kasih sayang. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, yaitu peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kebetulan di SD kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka kelas 1 dan kelas 4. Nah, di situ diajarkan tentang bagaimana kita sebagai guru itu membawa anak didik kita menuju profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik kita. Yang kedua tentang disiplin positif. Kalau dulu disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan yang cenderung dengan ketidaknyamanan. Biasanya kita membuat disiplin, anak harus disiplin, seolah-olah ditekankan dan seolah-olah itu membuat takut anak. Jadi anak belum dengan sendirinya menerapkan disiplin
yang benar di sekolah, tapi karena mungkin takut dengan gurunya. Nah, itu dulu. Sekarang disiplin sebagai bentuk motivasi intrinsik dan berperilaku nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini atau yang sekarang ini, disiplin itu merupakan bentuk motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Jadi anak-anak kita buat percaya diri, motivasi dalam dirinya tanpa disuruh ataupun tanpa kita takut-takuti, itu anak sudah menerapkan disiplin. Memang itu perlu tidak instan, perlu tahapan. Nah, kita sebagai guru, sebagai among, kita harus menyadari akan hal itu untuk membudayakan disiplin anak didik kita. Penerapannya bagaimana? Yaitu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman dan hukuman. Nah, ini penerapannya ini jika anak sudah punya motivasi intrinsik sendiri. Jadi tidak usah disuruh, tanpa ancaman dan tanpa hukuman, anak sudah menumbuhkan kesadarannya. Ini kalau sudah benar-benar menerapkan disiplin positif. Ini contoh disiplin positif yang saya terapkan di kelas 1. Bapak Ibu pasti sudah menerapkan budaya disiplin positif ini di kelasnya. Yang mana kita mulai dengan baris berbaris. Ketika bel masuk, kita siapkan anak didik kita baris berbaris. Setelah itu masuk ke dalam kelas dan membaca Asmaul Husna. Nah, ini juga bentuk disiplin positif yang mana anak-anak itu dengan sendirinya langsung mengambil Asmaul Husna, membaca. Terus jika piket atau kelas motor itu anak-anak kelas 1 alhamdulillah sudah mulai, ayo kita menyapu, langsung ambil sapu menyapu. Untuk penataan sepatu di kelas 1 sudah terbiasa, sebelum masuk kelas itu sepatu ditata yang rapi di tempat sepatu. Sudah saya buatkan, putra itu yang sebelah sisi kanan, yang putri sebelah sisi kiri di lemari. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival bahasa Inggrisnya ya kita. Ini kenapa kok digambar di tengah? Karena ini saling berkaitan dan ini yang terpenting. Maksudnya ini yang paling dasar. Nah, ada kaitannya dengan yang lain. Bertahan hidup atau kebutuhan fisiologis. Contohnya misalnya tentang sandang, pangan, makan, minum, rasa aman, terlindungi. Nah, itu bertahan hidup. Ada yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Terus kebebasan, freedom, kesenangan, dan yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Ini yang paling atas. Kalau di garis piramida ini yang paling atas, yaitu mencapai kekuasaan atau power. Nah, kita jabarkan satu-satu. Bab 3, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang tadi itu yang paling tengah adalah yang paling dasar bertahan hidup. Nah, ini contohnya makan, minum, fisiologis itu kalau kita manusia orang dewasa ada punya
pasangan, punya keturunan, berkembang. Terus yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini apa? Yaitu kalau kita diterapkan pada peserta didik kita, kasih sayang dan rasa diterima ini adalah diterimanya di kelompoknya, ingin menjadi bagian di kelasnya. Jadi peserta didik kita itu ingin, punya rasa ingin. Nah, saya walaupun sekaligus anak didik itu cuek, tapi dia tetap ingin diterima dengan kelompoknya, terutama di kelasnya. Pengen bermain, pengen bergaul, itu pasti. Itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Artinya kesempatan membuat pilihan peserta didik atau mencoba hal-hal yang baru. Ini berkaitan dengan diferensiasi atau di kurikulum Merdeka itu pendidikan diferensial atau pengelompokan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, itu anak diberi kebebasan. Di kelas 1 saya mencoba menerapkan tentang kebebasan pemilihan itu ketika menggambar atau seni rupa, di pembelajaran seni rupa. Saya mengajak anak, pertama kali yang saya ajarkan itu untuk membayangkan hal-hal apa yang disenangi. Misalnya tentang temanya kartun. Nah, kalian suka apa kalau nonton film kartun? Doraemon, Hello Kitty, ada banyak sekali Pinipin. Biasanya itu langsung saya coba gambarkan di buku gambar kalian. Itu memang beda-beda. Nah, Bu, saya nggak suka kartun kok, Bu, saya suka robot. Boleh. Nah, itu sesuai dengan minatnya, perkembangannya. Memberikan kebebasan pada peserta didik kita. Lalu yang keempat, kesenangan. Kesenangan ini artinya menikmati apa yang mereka lakukan sehingga mereka itu dapat berkonsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi itu misalnya dia mempunyai kesenangan. Seperti murid saya itu Rafa. Rafa itu senangnya gambar. Jadi dia ketika menggambar, dia akan berkonsentrasi tinggi, tidak mengganggu temannya. Pokoknya konsentrasi tinggi, apa yang di pikirannya menggambar apa itu dituangkan. Rafa itu ada sisi baiknya, yaitu tentang kesenangan, rasa kebutuhan dasar manusia, kesenangan yaitu menggambar. Ada lagi yang suka menyanyi, nah itu juga kesenangan, kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Hesti, nah murid saya itu suka menyanyi. Biasanya menyanyi diajari bahasa Jawa, lagu tentang gajah. Itu biasanya Hesti langsung diingat-ingat, walaupun kadang liriknya salah, tidak masalah, tapi mau berusaha menyanyikan lagu gajah bahasa Jawa. Terus yang kelima, penguasaan. Nah, ini yang paling puncak. Apa itu penguasaan? Diakui pencapaiannya dan keterampilannya. Biasanya anak-anak itu senang kalau kita puji di ini rasa dasar manusianya, penguasaan. Oh iya, kamu bagus ya gambarnya, dia kan pasti senang. Nah, itu kebutuhan dasar di penguasaan. Jadi kita sebagai guru, among, itu harus mempelajari ini kebutuhan dasar manusia. Kita belajar bersama. Saya pun juga belum menerapkan sepenuhnya, tapi mencoba. Karena ini hal yang baru bagi saya mencoba menerapkan, saya mencoba menularkan dengan Bapak Ibu guru. Hal yang positif tentang kebutuhan dasar manusia. Contohnya lagi, di kelas 1 misalnya, ada anak yang waktu pembelajaran dia tidak konsentrasi, dia malah lari ataupun dia mengganggu temannya. Nah, itu kita bisa menerapkan kebutuhan dasar manusia ini. Kita bisa mempelajarinya. Misalnya kita mengamati, oh ternyata bocah itu lari-lari karena dia pengen ditegur gurunya. Itu
ditegur itu ini rasa kasih sayang dan diterima. Dia tanya baik-baik, kenapa kok lari-lari? Misalnya, saya belum punya pensil. Oh, berarti dia pengen dipinjami pensil. Butuh rasa kasih sayang. Terus ada juga yang dia lari-lari, ternyata ditanya, aku gak dikancani kae kok Bu, bingung karepe dhewe. Nah, itu juga ada di kelas 1. Jadi ini kebutuhan dasar ini. Jadi kita penuhi, sebagai guru kita penuhi. Oh, ternyata dia kekurangannya tidak diterima di kelasnya, di kelompoknya. Jadi kita sebagai guru, ayo kita rangkul semuanya. Kalau di kelas itu tidak ada yang beda. Semua mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak sudah merasa aman, kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, insya Allah anak akan merasa tertib di kelas, mengikuti pembelajaran. Nah, ini kesimpulan dari kebutuhan dasar manusia. Perilaku guru murid tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Jadi perilaku guru murid itu tidak bisa dibiarkan, tapi kita sebagai guru itu harus tadi kebutuhan dasarnya apa? Nah, dipahami dan ditindaklanjuti, mengajak murid berefleksi. Berefleksi itu kita boleh menanya ketika anak-anak lain di luar kelas, atau ketika istirahat, atau ketika pulang, atau sendiri ngobrol. Nah, itu kita bisa bertanya, kita tanyai, kenapa tadi kamu kok begitu, bertindak seperti itu. Nah, kita bisa berefleksi bersama. Nanti mereka akan cerita, Bu saya tadi gini kok Bu. Nah, besok lain kali jangan diulangi. Yuk kita perbaiki bersama. Seperti itu. Belajar dari kesalahannya. Bab yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasinya apa kita berperilaku? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini bukan merupakan motivasi intrinsik, tetapi motivasi ekstrinsik atau dari luar. Dia takut kena hukuman. Aku takut, aku gak bawa kaos kaki logo SD misalnya. Dia takut. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam. Oh iya, ini jadwalnya hari Senin sampai Kamis, kaos kakinya putih hitam berlogo SD. Nah, itu dia terapkan sendiri. Dia bilang orang tuanya misalnya ketika di rumah, Bu ini hari Senin kok Bu pakai kaos kaki hitam putih. Nah, itu sudah melakukan budaya intrinsik, motivasi intrinsik. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga merupakan motivasi perilaku. Murid melakukan ini karena ia ingin mendapat imbalan. Biasanya saya juga itu kan melakukan, nanti kalau bisa tak kasih hadiah imbalan. Nah, ternyata ketika saya belajar di pendidikan guru penggerak, itu merupakan motivasi ekstrinsik, ternyata kurang benar. Yang benar itu boleh sesekali tapi tidak keterusan dan tidak membuat peserta didik menjadi ketergantungan. Nanti peserta didik, aku kudu iso karena aku mendapat hadiah itu. Nah, kalau gurunya tidak membawa hadiah, nanti dia malah loyo atau tidak bersemangat. Jadi ternyata itu kurang baik. Saya juga pernah melakukan seperti itu, memberikan penghargaan berupa imbalan atau sesuatu hadiah. Nah, ternyata itu kurang baik atau motivasi ekstrinsik. Yang ketiga,
menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Murid melakukan ini karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya yang merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang perlu kita sama-sama kembangkan dan kita terapkan di SD kita, yaitu menghargai nilai kebajikan diri. Terus murid ini akan sadar dengan nilai kebajikan dirinya. Nilai kebajikan dirinya itu nilai yang baik ada dalam pada dirinya. Terus itu sudah terpaku dalam dirinya, merupakan motivasi intrinsik yang ada di dirinya. Tanpa kita sebagai guru menghukum atau memberi peringatan, mereka sudah tahu hal yang baik. Konsep disiplin. Nah, ini ada dua. Yang pertama dengan identitas gagal. Identitas gagal saya kelompokkan menjadi dua. Ada hukuman, ada penghargaan. Sama yang saya terangkan tadi, kalau memberi imbalan atau penghargaan itu akan membuat konsep disiplin menjadi identitas gagal. Nah, hukuman itu apa saja contohnya? Menyakitkan, misalnya kita berkata yang menyakiti murid kita, menyakitkan. Tidak nyaman, murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, dan akhirnya anak menjadi kurang percaya diri. Itu identitas gagal dari hukuman. Sekarang penghargaan. Nah, tadi penghargaan itu kan bagus, ada bagusnya, ternyata di pembelajaran ini kurang baik. Tapi kita tetap bisa memberikan penghargaan anak, tetap bisa. Tapi di jalur atau yang positif, tidak menimbulkan ketergantungan. Yang pertama, ini penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Misalnya yang pintar itu misalnya Azarin di kelas saya atau Kaisar Alman. Nah, misalnya tiap hari dia yang dapat imbalan, dia yang mendapat hadiah, nanti yang lain iri. Nah, itu menimbulkan iri. Mematikan kreativitas. Nah, ini jelas, soalnya nanti anak terpacu dengan hadiah saja, tidak bisa melebarkan kreativitasnya tanpa harus ada rasa iming-iming akan imbalan. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini contohnya, misalnya kamu ini seperti ini, penghargaannya ini di level tinggi, dikasih hadiah besar, sedang, kecil. Nah, itu juga menghukum dengan sistem ranking atau tidak menimbulkan kreativitas sang anak. Merampas hak menghargai dirinya. Merampas hak menghargai dirinya ini maksudnya dia atau mereka yang lain itu tidak mendapatkan hak yang sama. Jadi nanti kita fokusnya kepada anak yang pintar itu saja karena yang mendapat imbalan. Yang tidak mendapat imbalan, dia merasa iri, merasa aku kok gak diperhatikan, tidak mendapat hak yang sama. Seperti itu. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, sukses ini juga saya kalau menjadi dua. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi ini merupakan apa yang sudah kita sepakati. Nah, jadi ada konsekuensinya. Pertama, penguatan jangka pendek. Nah, konsekuensinya misalnya penguatan jangka pendek seperti ini. Kamu tahu kan kalau di SD kita itu masuknya pukul 7:40 karena akan membaca Asmaul Husna dulu. Mereka akan tahu, ini penguatan jangka pendek. Dia langsung akan terpatri, tidak usah berlama-lama. Maksudnya begitu. Perlu monitoring keberlanjutan. Nah, ini juga perlu dimonitoring. Stimulus respon, kita memberikan stimulus, maka dia akan memberikan respon atau timbal baliknya. Contohnya tadi tentang disiplin berangkat sekolah.
Mereka kan tahu kalau di sini jam 7 kurang 10 sudah masuk baca Asmaul Husna. Responnya bagaimana? Oh ternyata dia besoknya akan seperti itu lagi, disiplin waktu. Jadi ada timbal baliknya. Tanpa disuruh berangkat jam 7 kurang 10, anak sudah berangkat jam 7 kurang 10. Menghormati peraturan dan mengurangi kesalahan. Nah, ini merupakan identitas sukses dari konsekuensi. Sekarang restitusi. Dulu saya sebelum di guru bergerak belum tahu itu restitusi. Nah, sekarang restitusi itu apa? Murid bertanggung jawab atas tindakannya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, nanti saya akan jelaskan, bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini merupakan bentuk pendisiplinan pada peserta didik, ada tahapannya. Nah, nanti ada segitiga restitusi. Segitiga ini, kenapa kok segitiga? Karena ada 3 hal atau tahapan yang akan kita terapkan. Ini berhubungan untuk pendisiplinan, konsep disiplin sebagai identitas yang sukses. Restitusi ini itu fokusnya untuk pemecahan masalah. Jadi anak misalnya dia terlambat sekolah, tidak serta-merta kita menghukumnya. Pak, kamu terlambat dan sana nyapu di luar misalnya. Itu tidak seperti itu. Nanti di restitusi kita akan memecahkan masalahnya. Kita tanya dengan tanggapan segitiga restitusi. Kenapa kamu kok terlambat? Apa masalahnya? Bu guru juga dulu pernah kasih semangat, tidak langsung, kamu ini terlambat, tidak begitu. Bu guru dulu juga pernah, tapi bu guru memperbaikinya. Kamu bisa kan memperbaikinya? Nah, seperti itu. Itu di restitusi. Teori kontrol. Nah, teori kontrol ini kita sebagai guru atau among, kita mempunyai kontrol diri dalam mendidik, membimbing anak didik kita. Kalau di segitiga restitusi, teori kontrolnya kita sebagai guru adalah sebagai ini, sebagai manajer. Nah, sebagai manajer. Ini posisi kontrol restitusi. Ada 5. Kita sebagai manajer. Nanti saya jelaskan setelah konsep disiplin identitas sukses. Lalu kita ke konsepnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini sudah ada artinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang lebih kuat ini maksudnya ada hal yang lebih baik. Nah, seperti contoh tadi berangkat terlambat. Kita akan menerapkan segitiga restitusi, menanyakan identitasnya, lalu memberikan pemecahan masalah. Setelah itu dia akan menjadi karakter yang lebih kuat. Oh ternyata kesalahanku ini saya harus memperbaikinya. Nah itu akan menjadi karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Boleh anak melakukan kesalahan, boleh, tapi kita sebagai guru mengarahkan, membimbingnya dan memperbaikinya, menemukan pemecahan masalahnya, memperbaiki hubungan. Nah, misalnya kalau kita menggunakan posisi kontrol penghukum, biasanya anak kan nanti takut. Nah, kalau di restitusi kita perbaiki hubungan. Jadi anak akan semakin dekat dengan kita. Anak akan merasa kebutuhan dasarnya, rasa akan kasih sayang dan rasa aman akan terpenuhi. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan pemecahan
menawarkan, satu, kamu bangun pagi, atau dua, kamu tidur cepat. Nah, semua tawarannya baik, bagus. Murid nanti akan memilih satu atau dua tadi yang semuanya sama-sama baik. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan konsep segitiga restitusi itu anak akan meraba dirinya, akan melihat ke dalam dirinya. Oh iya, ancen aku tadi malam udah ketidur malam, meleang sampai jam 11 malam misalnya. Nah itu dia akan meraba, oh ternyata itu salah, saya tidak boleh mengulanginya lagi. Nah itu menuntut melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi kebutuhan dasar. Mungkin dia terlambat masuk sekolah karena tadi malam begadang, terus ataupun bangunnya kesiangan. Jadi kita menggunakan kebutuhan dasar rasa aman dan rasa kasih sayang. Kita ajak ngobrol, berefleksi. Kalau kamu itu tidur itu jangan terlalu malam, atau bangun itu dibiasakan pagi, jangan bangun pagi terus tidur lagi. Nah, anak-anak pasti akan tahu kalau kita menyayangi mereka, dia akan pasti peka. Oh iya ya, memang salah. Guru sudah mengingatkan yang baik. Seperti itu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, karena kita mengacu untuk menjadikan karakter yang lebih kuat, jadi kita fokuskan ke karakter, bukan tindakan. Tindakan menghukum maksudnya, atau tindakan wah jangan sih salah, ayo sini. Nah, atau menjadi seorang atau menjadi guru yang penghukum, misalnya salah dikit kita menghukumnya, atau tindakan membuat tindakan yang membuat anak ini menjadi takut. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita kuatkan lagi karakter itu, disiplin itu. Nah, kita fokus pada solusinya. Jadi anak kita berikan pemecahan dari masalahnya, memberikan solusi. Nah, ini yang saya sudah terapkan segitiga restitusi pada murid saya yang bernama Kenan. Kebetulan ketika itu Kenan berangkatnya terlambat. Murid-murid yang lain sudah membaca Asmaul Husna hampir selesai, hampir jam 7. Kenan jam 7 lah. Kenan baru masuk, terlambat. Kasus Kenan datang terlambat masuk kelas. Kalau saya menerapkan hukuman, pasti saya akan menghukumnya dengan membersihkan halaman kelas karena murid rendah. Dan kamu di depan sana nyapu, jemput-jemput daun-daun yang kering atau yang berjatuhan misalnya. Itu posisinya saya sebagai penghukum, memberikan hukuman. Terus konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi tidak masuk kelas ketika pelajaran. Ini konsekuensi yang sudah dibuat. Misalnya saya sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bahwa yang tidak masuk kelas itu di luar dulu, misalnya tidak masuk kelas ketika pelajaran. Itu sudah menjadi konsekuensinya karena dia tahu dia terlambat. Restitusi. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu kan sudah dibuat keyakinan kelas kalau datangnya itu harus awal, tidak boleh terlambat. Tahu Bu? Nah, itu kan menerapkan restitusi, menanyakan dulu keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Lalu membantu menyelesaikan masalahnya. Oh ternyata Kenan setelah saya tanya tadi malam dia tidur kemalaman sehingga bangunnya kesiangan. 5 posisi kontrol pada restitusi. Ada 5. Yang pertama penghukum. Nah ini penghukum itu guru itu selalu menghukum. Nah itu penghukum. Pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau pembuat rasa bersalah itu bahasanya itu menyakitkan sehingga anak salah tapi
Terus atau teman. Nah, teman ini ada baiknya, ada kurang baiknya. Kalau baik, kita menganggapnya mereka teman, tapi kurang baiknya biasanya kalau anak kelas bawah itu terkadang malah membuat atau gurunya itu menjadi teman tapi tidak ada menghargainya, biasanya gitu kalau di kelas rendah. Pemantau, nah pemantau ini memantau selalu memantau anak, jeli kalau ada kesalahan langsung dihukum. Yang terakhir manajer. Nah ini yang sebaiknya kita terapkan di SD kita, di kelas kita, itu manajer. Manajer itu juga bisa menjadi teman, mencakup teman, juga bisa menjadi penghukum. Tetapi manajer ini menghukumnya dengan segitiga restitusi. Kita menanyakan keyakinan kelasnya, identitas dirinya, lalu memberikan pemecahan masalahnya. Itu manajer yang baik. Nah, ini contoh penerapannya. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah dengan bahasa yang keras. Lalu bersihkan halaman kelas. Membuat rasa bersalah, bahasanya halus, tapi langsung menyakitkan. Berapa kali ibu bilang, bu guru kecewa sama kamu, halus, tapi menyakitkan. Teman, ayolah yang tepat masuk kelas, buat bu guru bangga padamu. Pemantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Kalau manajer, nah ini dengan bahasa yang halus, dengan kasih sayang. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu tidak akan mengulanginya lagi? Anak-anak akan merasa nyaman, anak-anak akan mengungkapkan, saya begini kok bu, saya terlambat karena ini, saya tidak bawa pensil karena ini kok bu. Misalnya nanti anak akan cerita. Itu contoh penerapan posisi kontrol manajer. 6. Keyakinan kelas. Nah, ini juga hal yang baru saya terima di pendidikan guru penggerak. Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau dulu peraturan, saya ibaratkan atau saya contohkan. Ketika kita menaiki sepeda motor, ada peraturannya, memakai helm. Tetapi ada juga yang mengabaikannya, tidak memakai helm. Nah, itu padahal peraturan, tetapi ada yang mengabaikannya. Lagi ketika wabah COVID-19, ada peraturannya, gunakan masker, kemana-mana pakai masker. Tapi ada juga yang mengabaikannya, tidak memakai masker. Nah itu peraturan juga diabaikan. Makanya kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan itu kita menanamkan motivasi intrinsiknya, pendisiplinan positif dalam dirinya, tanpa membuat merasa mereka takut salah ataupun membuat mereka tidak nyaman. Itu membuat keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm buat kendaraan bermotor? Karena untuk keselamatan. Ini peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena ini juga untuk keselamatan ketika wabah COVID. Ini juga peraturan, tetapi kadang ada juga yang mengabaikannya. Jadi kita ubah dari peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama seperti dengan tata tertib, tetapi lebih sederhana, bahasanya lebih sederhana.
kita tanamkan, karena keyakinan itu kita tanamkan dalam diri anak didik kita bahwa itu merupakan motivasi intrinsiknya tanpa guru memberikan ataupun memberikan ini misalnya, kamu terlambat, kamu tidak bawa ini, tanpa memberikan perkataan yang buruk kepada murid, siswa itu sudah masuk dengan sendirinya motivasi intrinsiknya. Nah, ini saya sudah membuat keyakinan di kelas saya. Yang pertama, saya yang lakukan adalah diskusi tentang keyakinan. Memang tidak mudah di kelas rendah, apalagi di kelas 1. Keyakinan kelas itu apa? Saya jelaskan dulu. Keyakinan kelas itu merupakan tata tertib yang ada dalam diri kalian sendiri. Kita sepakati bersama hal-hal apa yang baik, yang positif untuk kita lakukan di kelas kita. Saya memberikan contohnya, kalian di kelas itu boleh ramai tidak? Ada yang jawab boleh, ada yang tidak. Terus sebagai guru kita harus meluruskannya. Boleh ketika kita berdiskusi. Tetapi ketika kalau konsentrasi belajar menulis, boleh tidak ramai? Nah, tidak boleh. Itu merupakan keyakinannya. Kita terapkan keyakinannya. Nah, diskusi tentang keyakinan. Lalu merumuskan keyakinan. Keyakinan kelas ini menggunakan bahasa yang positif, jangan negatif. Misalnya, di kelas tidak boleh ramai. Kata tidak itu negatif. Kita ubah menjadi positif. Contohnya positifnya gini, di kelas yang tenang, di kelas yang tenang, di kelas yang nyaman. Tidak, jangan menggunakan kata tidak. Terus jangan berlari-larian. Nah, kata jangan itu juga negatif. Kita ubah menjadi yang positif. Di kelas itu untuk duduk, berjalan seperlunya, ataupun mengambil barang dengan seperlunya. Tidak berjalan-jalan dengan sesuka hati. Menggunakan kata yang positif. Setelah merumuskan keyakinan, anak-anak sudah dikasih tahu apa itu keyakinan, apa saja hal positif yang dilakukan di dalam kelas, yang harus dilakukan anak. Nah, lalu saya mencoba untuk anak-anak, ayo tuliskan keyakinanmu di kertas. Saya sudah menyiapkan kertas, potong kertas putih untuk menuliskannya. Ini pun juga dengan butuh bimbingan, karena kelas 1 ada yang lancar menulis, ada yang belum. Saya ajari, saya tanya dulu, apa keyakinanmu di kelas? Belajar Bu, saya di sini belajar. Ya, tulisannya belajar Nah, kalau maaf ya, kalau di kelas 1 kan seperti itu. Belajar. Nah, kita eja seperti itu. Terus apa lagi keyakinanmu? Saya kalau dengan Bu Guru sopan, ya sopan. Nah, dengan bahasa yang singkat saja. Kalau membuat keyakinan kelas sopan, santun, belajar, menulis keyakinan, menulis sendiri-sendiri. Nah, ini juga murid saya, contoh dari murid saya menulis keyakinannya di kelas dengan di atas kertas putih sendiri. Nah, ini juga saya, contoh dari murid saya menulis keyakinannya di kelas dengan di atas kertas putih. Setelah menulis, mereka semuanya menulis. Lalu sebagai guru kita membuat keyakinannya itu menjadi karakter, menjadi karakter dalam dirinya. Contohnya, saya menanyakan satu persatu atau sebagai contohnya saja diambil perwakilan. Mbak, apa Mbak Kaisa misalnya, apa keyakinanmu di kelas?
dengan orang tua ataupun yang lebih tua, kakak kelasmu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, harus menghormati, harus sayang. Kita kuatkan lagi karakternya. Terus sopan Bu, sopan, ya bagus. Sopan itu kepada semuanya. Temanmu dengan temanmu juga sopan. Misalnya kamu tidak bawa pensil, kamu pinjam temanmu. Masa kamu pinjam? Pinjam. Nah itu kan tidak sopan. Temanmu pasti tidak mau meminjami. Harus sopan. Kita kuatkan lagi keyakinan itu, karakter itu kepada anak didik kita. Setelah mereka menulis, terus guru menyimpulkan keyakinan atau karakter dari siswa yang telah ditulis siswa, kegiatan menempel. Nah ini menempel. Saya buat kelompok regu A, regu B yang tengah, dan regu C. Kelompok A, regu A maju dulu. Nah itu ada kelompoknya. Kelompoknya Zidan, Aska. Terus kelompok 2 ada kelompok Rafa. Gantian majunya. Yang ketiga kelompok Hafa, jadi Rama, Neva, kelompok C dan Lala. Mereka menempelkan satu persatu keyakinan yang telah ditulisnya. Apa saja yang telah ditulisnya. Nah di sini ada sopan, ada belajar, terus belajar, sopan, santun. Nah, mereka menuliskan keyakinannya sendiri. Setelah ditempel, kita mengulanginya lagi. Nah, kita ulangi lagi. Ternyata teman-temanmu menempel ini. Coba kita baca bersama-sama tempelan yang pertama apa? Kita baca. Di sini juga melatih belajar membaca dan juga membuat percaya diri, karena hasilnya sendiri kita tempel, kita baca, pasti mereka akan senang. Nah kita baca satu persatu, terus kita juga menguatkannya lagi. Ternyata kalian sepakat ya kalau keyakinan kelas kita itu harus sopan, belajar dengan tertib, tenang, sopan dan santun. Itu keyakinan di kelas. Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan keyakinan di kelasnya. Kita sama-sama belajar. Nah, ini hasil dari keyakinan kelas 1. Belajar di dalam kelas, tenang di dalam kelas, sopan santun, bicara halus dengan semua orang, menulis dengan tertib, bicara halus dengan semua orang. Kadang ada, bukan ada, memang kelas 1 itu jerit-jerit, kadang ada yang jerit. Nah, kita yakinkan lagi, keyakinan di kelas apa kemarin yang kita buat, bicara halus, tenang. Jadi kalau sudah begitu biasanya anak, oh iya kemarin kan aku sendiri yang buat keyakinan itu. Nah kita tiap hari ulangi lagi. Nah bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, sedikit agar mudah diingat. Kedua, berupa pernyataan universal, menyeluruh apa saja kegiatan yang di dalam kelas, dibuat dalam bentuk positif. Dan keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan bersama-sama semua murid kelas. Ini ketika saya di kelas 1 jadi murid kelas 1. Kita libatkan semuanya, tidak hanya perwakilan, semuanya menulis apa keyakinanmu di kelas. Nah, semuanya. Nah ini segitiga restitusinya. Kemarin ketika Zoom dengan Bapak fasilitator di CGP, itu ada yang bertanya, segitiga restitusi ini apakah boleh
ini dulu atau ini dulu, maksudnya tidak urut? Jawabannya boleh. Kita kondisikan dengan siswanya. Siswa ketika itu, ketika itu dia melakukan pelanggaran apa, kita sesuaikan kondisinya. Tetapi semuanya harus mencakup 3 ini. Yang pertama, stabilkan identitas. Stabilkan identitas ini kita menanya mereka. Ada anak satu yang melakukan pelanggaran, kita tanya, kamu kenapa tadi terlambat? Misalnya tentang terlambat, murid saya gimana? Tanya, identitasnya itu anak didik, anak sekolah itu harus berangkat jam 7 kurang. Kalau di sekolahan kita, kamu tadi berangkat jam berapa? Teman-temanku sudah berdoa loh. Kita stabilkan identitasnya kalau dia anak didik. Lalu validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa Bu Guru menanyaimu seperti ini? Saya salah kok Bu, saya terlambat. Ditanya, validasi tindakan yang salah. Tapi jangan langsung, kamu salah, tidak. Kita tanya, dia akan bercerita sendiri tindakannya yang salah. Setelah itu, menanyakan keyakinan. Keyakinan di kelas kita kan berangkatnya harus pagi. Atau boleh kita keyakinan dulu yang kita tanya. Kan keyakinan kita harus jam 7 kurang 10 sudah sampai kelas, baru distabilkan identitasnya. Lalu tahapan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setelah tahapan ini kita laksanakan, baru pemecahan masalah dari yang dia lakukan. Kita tetap mencari solusinya, pemecahan masalahnya. Ada urutannya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kita, keyakinan yang telah dibuat bersama. Oh iya, keyakinan kelas itu dibuat bersama, dilibatkan semua. Kalau di dalam kelas itu semua dengan murid-murid kita. Lalu kita bisa konsultasikan kepada kepala sekolah kita. Pak, di kelas saya kelas 1 sudah menerapkan keyakinan kelas seperti itu, supaya membudaya. Tujuan kita kan mengarah yang lebih maju lagi, supaya membudaya kedisiplinan yang positif. Nah, ini saya video. Kebetulan Kenan itu terlambat menaruh sepatu di rak sepatu. Saya di sini langsung saya ambil HP, saya rekam. Ketika Kenan masuk, saya rekam karena kebetulan dia yang terlambat pada saat itu, Kenan. Terus saya tanya, ini adalah penerapan segitiga restitusinya. Saya tanyakan dia, kita refleksi bersama berdua. Refleksi.
Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya laksanakan kepada Ananda Geman, murid saya ketika itu memang terlambat masuk kelas, terlambat datang ke sekolah. Saya menerapkan segitiga restitusi, saya menstabilkan identitasnya dulu, terus validasi tindakan yang salah, lalu memberikan pemecahan solusi. Nah, terus yang kedua, saya menerapkan segitiga restitusi kepada murid saya yang bernama Kaisa Alma. Kebetulan dia tidak memakai kaos kaki yang berlogo SD. Nah, kalau ini dia dengan sendirinya bilang sendiri. Coba berdiri lagi. Sekarang pegang kepalanya. Apakah sudah rapi rambutnya? Yang putra dirapikan. Putra sudah rapi. Sekarang pegang bajunya. Sama tidak dengan temannya? Sama. Kalau yang bawah pakai baju apa? Pakai warna apa? Putih. Sekarang pegang ikat pinggangnya. Pegang. Betul, pegang, bukan digitu pegang. Neng. Kan pinggangnya mana kan? Oh ada, oke. Ya, betul semuanya. Coba lihat kaos kaki. Kaos kaki warna apa? Oh beda, lihat kak. Oh iya, hitam dan putih. Kak Keisha pakai putih. Oh iya. Iya. Nah, kebetulan Kaisa Alma itu tidak memakai seragam kaos kaki yang sama seperti temannya. Dia itu malah bilang sendiri dengan saya, Bu, saya tidak pakai kaos kaki yang ada logonya, yang pakai kaos kaki putih, dia bilang gitu. Terus saya hampiri, lihat kak, lihat, saya bilang gitu. Oh iya, ternyata putih, tidak putih hitam, tidak berlogo SD. Karena memang kaos kaki kita sudah mewajibkan peserta didik kita di SD ini kan berlogo SD. Itu juga kalau tidak memakai kan berarti melanggar keyakinan. Nah, terus kita terapkan segitiga restitusinya. Coba kalian berdiri semuanya. Seragamnya kalau putih, kalau bajunya warna berarti merah. Kalau bawahannya putih, kalau kaos kaki hitam dan putih. Jadi kita Kaisa memakai kaos kaki warna apa? Berarti beda dengan temannya ya. Berarti tidak sama Oke kak? Terima kasih. Nah, itu merupakan penerapan segitiga restitusi pada murid saya di kelas 1. Kebetulan Mbak Kaisa tidak pakai kaos kaki hitam putih yang berlogo SD, jadi langsung saya
refleksi bersama. Saya terapkan segitiga restitusi itu. Nah, Mbak Kaisa tahu kesalahannya. Ternyata kaos kakinya dicuci oleh Bunda, jadi dia memakai kaos kaki yang lain. Nah, terus bagaimana Kak kalau biar tidak seperti itu lagi? Nah, dia bilang, ya kalau dicuci pas hari Minggu atau pas hari libur, ketika tidak memakai selain memakai itu. Kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial, yang mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya, yaitu among atau manajer, yaitu menuntun peserta didik mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Sama seperti dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya filosofi Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai guru, sebagai among, manajer, itu menuntun peserta didik kita mencapai cita-citanya setinggi-tingginya. Kita ibaratkan anak didik kita itu seperti tanaman padi. Kita merawatnya, kita memupuknya. Kalau ada hama kita semprot. Nah, kalau di pertanian maksudnya. Tapi sebagai guru kan kita tahu kan hama itu kan berarti penyakit. Kalau anak ini sudah mulai tidak semangat, kita kasih semangat atau power yang lebih lagi, seperti itu. Semoga sesi belajar bersama ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila terutama di SD kita, SD 1 Mojobo ini. Amin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dari belajar pendidikan guru penggerak tentang diseminasi budaya disiplin positif pada peserta didik kita. Yang bisa saya sampaikan dari belajar pendidikan guru penggerak tentang diseminasi budaya disiplin positif pada peserta didik kita. Selanjutnya saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum, saya Bu Intan, guru kelas 2. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana membuat keyakinan disiplin siswa agar siswa kelas 1 itu yakin. Karena kan siswa kelas 1 dengan kelas 4, 5, dan 6 itu kan berbeda. Siswa kelas 1 itu usianya lebih rendah daripada usia siswa kelas 4, 5, dan 6. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali. Saya mencoba menjawabnya. Keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 1. Memang kelas 1 kelas rendah, fase A kalau di kurikulum merdeka. Itu berbeda dengan fase B dan C atau kelas atas. Karena mereka masih butuh bimbingan. Ketika menulis pun juga masih butuh belajar dan bimbingan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, saya membawakannya dengan bahasa yang sederhana. Misalnya tadi, keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, misalnya bu guru berteriak-teriak di kelas, itu boleh tidak? Tidak boleh. Nah, pasti anak akan tahu sendiri hal yang positif dan hal yang negatif. Terus kita arahkan kalau sudah tahu hal yang positif. Oh, ternyata di kelas itu harus tenang ya. Ramai, boleh tidak? Tidak. Nah, terus kita ambil kesimpulannya dari diskusi itu tadi. Nah, ternyata keyakinan kita tulis belajar, keyakinan kita tenang, keyakinan kita menulis dengan tertib, belajar dengan tertib. Jadi di kelas 1 terutama saya membuat keyakinan kelas dengan bahasa yang sangat sederhana, yang mudah dipahami dan mudah untuk menuliskannya. Nah, setelah yang mudah yang singkat itu tadi,
saya sebagai guru akan menjabarkannya yang lebih luas lagi. Oh, ternyata sopan. Nah, kata sopan itu singkat, sederhana, tapi kita kembangkan lagi, luaskan lagi, bahwa sopan itu pada semuanya. Sopan ya tutur katanya, sopan ya tindakannya, meminjam pensil ya dengan sopan, berbicara juga dengan sopan, bertingkah laku ketika ada bapak ibu guru di depan juga sopan. Nah, kita luaskan lagi. Seperti itu Bu Intan. Bagaimana? Sudah cukup, terima kasih. Yang bertanya lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Vita, guru mobile bahasa Inggris. Saya menyambut dari pertanyaannya Bu Intan tadi tentang keyakinan di kelas itu ya. Keyakinan yang dibuat di kelas itu kan merupakan, kalau dari penjelasan tadi, dibuat atas kesepakatan bersama di kelas itu ya. Kalau misalkan keyakinan itu ada yang melanggar misalkan ya, apa ada sistem punishment-nya gitu apa enggak? Apa hanya di tadi ya segitiga hanya itu tanpa ada punishment-nya atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Nah, tentang penerapannya segitiga restitusi, apakah ada punishment-nya atau hukumannya atau tidak, gitu ya Bu. Nah, penerapan segitiga restitusi itu kan kita menstabilkan identitasnya, kita membuat hal-hal yang baik, karakter pada dirinya, terus menanyakan keyakinan kita. Keyakinan kita pernah tidak dilanggar. Saya terutama di kelas 1 pernah dilanggar. Yang namanya anak kelas rendah pasti lupa, pasti jerit-jerit, padahal sudah ada keyakinan kelas. Nah, biasanya saya ingatkan dulu, loh keyakinan kelas kita yang kita buat kemarin apa? Tenang. Nah, misalnya sudah tenang, tapi kok rame lagi. Tetap kita usahakan kita sebagai guru posisi kontrolnya manajer. Nah, manajer itu tidak menghukum. Nah, jadi kita tetap memfungsikan diri kita sebagai posisi kontrol manajer. Kita memberikan arahan. Kalau keyakinan kelas itu kita tanamkan sebagai budaya diri kita, mencerminkan diri kita sendiri. Kalau kamu sudah dibilangin guru tenang, keyakinan kelas kita tenang, tapi kok masih ramai, itu kamu baik tidak? Kita menuju ke karakternya. Iya, kita ulang terus karakternya. Iya Bu, berarti saya tidak baik Bu, misalnya. Tapi ada memang murid yang, waduh, dia belum mempunyai kesadaran diri. Tapi kita tidak boleh menyerah. Sebagai guru kita harus tetap sabar dan berkali-kali memberikan perbaikan, sehingga kita arahkan seperti filosofi Diajar Dewantara, kita arahkan anak didik kita menjadi yang lebih baik dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Begitu Bu Vita. Ya, terima kasih. Adakah lagi? Perkenalkan, saya Triwidayati, SPDSD, guru kelas 6 SD 1 Mejobo. Kami sangat mendukung program desiminasi yang ditularkan oleh teman sejawat kami, calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Febri Novitasari, SPD. Mewujudkan budaya positif untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kami. Budaya positif terbentuk bukan dari hasil paksaan atau faktor eksternal, misalnya adanya hukuman atau hadiah atau pemberian dari pihak yang lain. Disiplin positif yang terbentuk dari faktor eksternal
hasilnya tidak akan efektif karena berlangsung sangat singkat. Disiplin positif yang terlahir dari kesadaran peserta didik atau faktor internal, karena peserta didik bersedia mau memahami, menghargai dirinya sendiri, akan relatif lebih efektif karena dapat berlangsung sangat lama, dalam jangka waktu yang lama. Di samping itu, kami juga terinspirasi oleh aksi nyata yang telah ditampilkan oleh Ibu Febri Novitasari SPD. Yang pertama, peserta didik kelas 1 sudah mampu menyusun keyakinan kelas dengan bahasa mereka sendiri, dengan kalimat yang sederhana, positif, dan mudah dipahami. Setelah mereka mampu menyusun keyakinan kelas dipasang di dinding kelas sehingga dapat dibaca oleh peserta didik. Yang ketiga, guru senantiasa menumbuhkan motivasi internal terhadap peserta didik tersayangnya yang melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibu Siti Maisaro, guru kelas 2. Dari hasil seminar yang telah disampaikan Bu Febri Novitasari, saya mendapatkan ilmu banyak tentang budaya positif, yang mana budaya positif diterapkan di SD 1 Mejobo tentang keyakinan kelas. Dari hasil tersebut, saya bisa menerapkan sendiri di kelas 2 tentang keyakinan kelas. Anak-anak bisa membuat keyakinan kelas menurut anak-anak sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Keisha. Aku kelas 1. Teman-teman, Aku dan teman-teman buat keyakinan kelas. Ada sopan, santun, tenang, ramai, tidak ramai, hormat dan bapak guru, dan disiplin. Terima kasih. demikian aksi nyata saya di SD 1 Mejobo. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.